teman-teman sudah hadir bersama kita Ibu Oka dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Terima kasih banyak Bu Oka sudah berkenan akan membagikan ilmunya ya kepada kami pada sore hari ini. Dan teman-teman bagaimana, sudah siap mendengarkan? Siap. Ya. Jadi pada sore hari ini Bu Oka akan menjelaskan tentang cacar monyet. Teman-teman mungkin kemarin sudah mendengar ya selentingan-selentingan apa sih cacar monyet itu, tetapi nanti Bu Oka akan menjelaskan dengan lebih seksama dan nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan Bu Oka. Untuk waktunya dipersilahkan kepada Bu Oka. Mangga Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Vika. Ya, mohon maaf, saya cek dulu suara saya terdengar dengan jelas nggak Bapak Ibu? Terdengar. Jelas, Bu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih teman-teman dari Graphics serta rekan-rekan PL, syukur alhamdulillah di sore hari sisa-sisa tenaga ya Bapak Ibu ya, sisa-sisa tenaga dari lapangan, saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak dari Yayasan Graphics sudah menanggapi permintaan kami terkait dengan sosialisasi Mpox ini. Dan perkenalkan terlebih dahulu, karena tadi ada dari Bekasi ya Bu ya? Iya, perkenalkan nama saya Oka, saya sebagai saat ini nih ketua tim kerja surveillance dan imunisasi. 1 bulan yang lalu kami berubah BSO. Sebelumnya saya merupakan PP-HIV-nya Kabupaten Bandung. Jadi cukup dekatlah dengan teman-teman semua. SKSD banget ya saya. Ya, dan sudah lama sekali nih tidak jumpa. Salam kenal juga Pak Ipan. Belum jumpa dengan teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, kami menyampaikan informasi ini dalam via Zoom ya, via Zoom. Agar silaturahmi tidak terputus, tapi nggak boleh pinjam 100. Ya, kami izin untuk menyampaikan sedikit informasi terkait dengan current issue ya. Current issue teman-teman di aktivis HIV sudah banyak mendengar lah terkait dengan monkeypox ini. Saya akan share screen. Iya, sudah muncul ya di layar. Sudah Bu. Sudah. Slide sudah ya Bu ya. Oke, baik. Ya, kali ini baju saya sekarang sudah di surveillance dan imunisasi, sudah sudah tidak mengendalikan kembali HIV, tapi teman-teman insya Allah silaturahmi tetap terjalin dengan saya utamanya. Jadi kalau misalkan kesorean ke Dinkes, mampirlah, nggak apa-apa, nanti saya berikan sedikit jamuan lah kalau ada ya, kalau enggak ya nanti kita keluar ngopi di stan. Ya, ditunggu Bu Vika kalau ke Dinkes mampir. Ya, Jangan Bu. cuma sampai ke Taman Uncal doang ya, coba melipir ke Dinkes. Ya, kali ini sedikit saya meminta waktu, memang kami butuh untuk bertemu untuk menyampaikan informasi terkait dengan monkeypox atau sekarang kita singkat dengan Mpox ini. Nah, kenapa sih Bu Oka orang-orang teman-teman aktivis HIV kok ya diberikan sosialisasi juga, terus kenapa ini media kok ribut sekali terkait dengan Mpox? Nah,
Bapak dan Ibu, karena saya ini sekarang di surveillance, di mana kami itu melakukan pengamatan penyakit, data-data secara global terkait Mpox ini sudah terjadi di tahun lalu. WHO pernah mendeklar atau mengumumkan menetapkan terjadinya PHEIC sama seperti COVID, public health emergency, ini apa ya? Emergency ya, kasus kegawat daruratan lah, kegawat daruratan terkait dengan Mpox ini karena sudah melintasi batas negara. Untungnya belum sampai pandemi sih, dan status itu ditetapkan pada 23 Juli dan kemarin Mei diakhiri oleh WHO. Kenapa? Karena ini dia bisa dilihat di kurvanya, kasusnya itu pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sampai 6.000 kasus dalam satu hari atau satu pekan, sehingga WHO perlu adanya menetapkan nih, kayaknya harus ditetapkan nih sebagai emergensi supaya kewaspadaan dini antar negara itu terbentuk. Nah, di Indonesia sendiri pun juga Mpox sudah terdeteksi dari tahun lalu. Tahun lalu Bapak Ibu mungkin sempat juga mendengar terkait dengan berita Mpox. Nah, tahun lalu satu kasus konfirmasi pelaku perjalanan waktu itu ya, pelaku perjalanan laki-laki terkonfirmasi Mpox dan dilakukan pelacakan itu sudah tidak ada lagi nih. Termasuk kami di Kabupaten Bandung tahun 2022 Agustus, ingat banget, Agustus ya, Agustus itu kami juga ada satu suspek dan syukur alhamdulillah negatif, cuma cacar biasa ternyata. Nah, tetapi pada Oktober 2023 Indonesia melaporkan satu kasus yang mungkin media itu sudah diberitakan ya, kasusnya berkembang hingga akhirnya ini kondisi 21 Oktober. Terakhir saya lihat di berita kemarin itu sudah 27 kasus konfirmasi. 27, dan salah satunya satu kasus itu ada di Jawa Barat. Mungkin udah baca banyak literasinya ya, dari Jawa Barat, dengan kronologi yang bersangkutan sempat masuk ke klinik mana itu namanya, klinik Mawar loh. Jadi sebelum ke RSHS itu sempat berobat di klinik Mawar, kemudian dilakukan rujukan ke RSHS, dan akhirnya dari RSHS karena kami juga statusnya sedang waspada, diperiksalah spesimennya dan ternyata konfirmasi Mpox. Nah, dari sini untuk Jawa Barat mulailah kita semua meningkatkan kewaspadaannya nih, terutama di Bandung Raya. Oke. Loh, gimana nih? Nah, kemudian apa sih kaitannya Mpox ini dengan teman-teman di penggiat atau aktivis HIV? Bukan berarti kasus penyakit ini kami menstigma bahwa ini untuk apa ODA gitu, bukan. Tapi data yang terhimpun nih, karena kami juga di epidemiologi, data yang terhimpun itu adalah kasus yang banyak. Ini saya kutip dari PowerPoint-nya RSPI. Di situ jurnalnya menyebutkan bahwa dari 528 kasus secara random dipilih, itu 98%-nya menginfeksi atau orientasi seksualnya adalah dia homoseksual dan biseksual 98%. Sehingga kita bisa memfokuskan upaya pengendaliannya ini pada populasi kunci. Nah, dari sini peran Bapak dan Ibu nih sebagai penjangkau lapangan, kemudian juga ada KDS ya, penjangkau lapangan baik dari Graphics maupun PKBI, ada Teh Ani, teman-teman yang di lapangan ini kami butuhkan. Salah satunya menjadi meningkatkan kewaspadaan dini lah, dan juga penemuan kasusnya itu bisa dari teman-teman semua. Nah, data ini selain tadi masalah orientasi seksualnya, pun juga ada kaitannya dengan status HIV-nya. Sebanyak 41% itu dari responden statusnya adalah mereka ODIV atau people living with HIV.
Nah, dari sini kenapa sejak awal pengendalian Mpox ini juga kaitan eratnya dengan teman-teman penggiat atau aktivis di HIV. Sampai di sini. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih Mpox itu? Kenapa pakai nama monkey? Ya, karena sebetulnya Mpox ini salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya yang pada mulanya atau asalnya dulunya itu merupakan zoonosis. Zoonosis itu apa? Zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia ataupun bisa sebaliknya. Dan memang betul perantaranya itu dulunya itu adalah monkey. Nah, kenapa akhirnya sekarang disebut monkeypox? Dan seiring berjalannya waktu, dinamika perubahan iklim, kemudian mobilitas penduduk, itu juga ini terjadi pada monkey ya, pada monyet, zoonosis dan akhirnya menular ke manusia, dan sekarang manusia ke manusia melalui kontak erat, kontak langsung eh, kontak langsung ke orang yang memiliki gejala ruam itu apa ya, bintik-bintik gitu, bintik-bintik monkeypox, termasuk melalui kontak muka ya, maksud tatap muka teh kontak kontak antar muka gitu, kemudian kulit ke kulit, kemudian mulut ke mulut, atau mulut ke kulit lainnya, termasuk juga kontak seksual. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya itu di awal permulaannya itu pasien suspek akan merasakan demam dulu tuh. Demam biasanya karena ini virus itu lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah demam tinggi disertai dengan nyeri kepala, kemudian bisa juga sakit punggung dan ada lemas, dan barulah muncul ruam atau lesi kulit ya. Ruam lesi itu bahasa Sundanya apa ya? Apa Bu Vika? Yang bintik-bintik itu. Kalau bahasa Sundanya ruam teh. Gatel sih, Bu. Beda ya? Ya, Lecet bukan? cacar gitu ya, mirip Oh, cacar, pernah tahu kan? cacar ya. Ya, mirip cacar gitu, bintik-bintik, tapi dia tuh gede gitu, gede dan ada airnya gitu, tuh ruam atau lesi. Iya, ya, sejenis cacar Nah, mungkin ya, Bu ya. juga ada pembengkakan kelenjar getah bening, baik itu di leher, di ketiak, ataupun di selangkangan, atau kalau orang Sunda bilang teh sesekelen, betul ya Bu ya? Sesekelen. Iya, iya, sesekelen. Ya, itu sesekelen. Nah, itu salah satu ciri gejalanya seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa ada khasnya karena ini cacar, berarti ada benjolan ya, ada lesi. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Pertamanya, lesi itu kadang dia juga muncul di lidah ataupun di mulutnya. Kalau cacar biasa kan jarang ya muncul di lidah, kebanyakan di badan, di punggung gitu, tangan, wajah. Tapi kalau ini bisa juga terjadi di mulut ataupun lidahnya. Awalnya pertamanya nih si bintik-bintiknya itu, si cacarnya itu bentuknya datar kemerahan seperti ini, sebagai gambar ini nih. Datar kemerahan, kemudian lama-kelamaan si cacarnya ini menonjol tuh. Kalau bahasa Jawa teh melenting, ini apa ya kalau bahasa Sunda ya? Eh, yang menonjol gitu, sedikit terangkat tuh, ada permukaannya. Kemudian selanjutnya makin hari si benjolan itu kok berair kayak jerawat ya. Apa namanya, cairan bening, dalamnya itu ada cairan bening, dan selanjutnya itu si benjolan itu, si lesinya, dia akan berisi cairan kekuningan, kadang ada titiknya tuh, ada matanya gitu. Nah, dan terakhir itu kalau misalkan dia udah pecah, dia akan menimbulkan apa ya, krusta atau kayak apa ya,
koreng gitulah, kayak koreng gitu dan bersifat tetap dan dia akan rontok setelah 1 minggu gitu. Ini gambaran perjalanan dari cacarnya itu. Kalau cacar biasa, cacar varicella itu yang kalau namanya itu smallpox, itu dia paling hanya sampai ke berisi cairan bening aja, tidak sampai membekas menjadi apa nih krusta, bahasa keduanya krusta atau bintik-bintik seperti ini, koreng seperti ini enggak. Tapi kalau mpox dia terakhir akan manifestasinya seperti ini. Nah, dan gambaran khasnya itu kalau monkeypox itu luka lesi atau benjolannya teh rata. Kalau misalkan saat ini fasenya adalah makula yang rata seperti ini merah semua. Tidak ada yang satunya yang di bagian tangan misalkan merah, bagian punggung udah ada airnya, bagian belakang udah ada yang koreng, itu enggak. Kalau monkeypox itu ciri khasnya adalah benjolannya tuh rata sama semua gambarannya. Kalau sedang ada bentuknya ada cairan bening semua. Kalau udah mengering jadi krusta semua. Itu salah satu ciri khasnya bentuk cacarnya seperti itu. Ini gimana? Kenapa nge-freeze ya? Nah, ini salah satu gambar ciri khas klasik kalau mpox ini karena dulu banyaknya emang dari Afrika ya, dari Afrika. Jadi gambaran seperti ini klasiknya zaman dulu seperti ini. Tuh, gambaran apa benjolannya itu sama. Dia sama seperti ini, semuanya rata. Kalau dia benjol semua ataupun kalau misalkan sedang fase makula tuh yang tadi apa merah. Ini gambaran klasiknya. Selanjutnya ada juga, nah ini gambaran apa namanya benjolan atau lesi yang ada di muka, yang tadi ada apa namanya ada nanahnya, kemudian ada air dan ada matanya. Ini seperti ini nih contohnya ini ada di wajah atau di oral juga, di tenggorokan, di bibir juga bisa. Jadi ya hati-hati aja yang kalau dikira jerawat ternyata monkeypox, jangan. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegahnya? Karena tadi penularannya itu dari salah satunya melalui kontak langsung, maka salah satu caranya itu adalah ya kita membatasi kontak dengan suspek yang sudah terkonfirmasi ataupun hewan yang berisiko menularkan. Kemudian karena tadi penularannya itu lebih banyak pada komunitas yang heteroseksual, juga penderita HIV atau populasi kunci, perilaku menjaga kesehatan seksualnya juga harus dilakukan, menghindari perilaku seks bebas ataupun juga bergonta-ganti pasangan. Dan juga jangan berhubungan seks dengan pasangan yang menunjukkan gejala mpox. Kalau pasangannya ternyata ada benjolan gini, mending nggak boleh gitu, jangan gitu. Dan kalau misalkan dampingan atau apa namanya apa sih Bu, klien dampingan dari teman-teman PL ini ada yang mempunyai tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, yuk segera periksakan dirinya minimal ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Nantinya untuk tata laksananya puskesmas atau vaskesnya yang akan melaksanakan tata laksana dan akan diambil spesimennya, akan dipertegas apakah ini mpox atau cacar biasa gitu. Nah, sampai sini dulu nih. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman, silahkan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak teh. Ya, Bu, mangga. Ada yang mau tanyakan? Aku Bu mau nanya. Oke. Oh, siap. Oh, oke, Kang Asep gimana? Mau nanya Bu, kalau untuk tata laksana di tingkat layanan puskesmas, apa udah semua pihak pelayanan puskesmas menyediakan siap untuk kalau misalkan ada
dampingan dari teman-teman komunitas yang mengalami gejala ke situ? Oke, Makasih. wah luar biasa. Bagus banget ya pertanyaannya, keren nih manajemen nih. Baik, untuk tata laksananya saat ini belum ada pengobatan yang apa ya, yang khusus lah, masih berkembang dan masih bersifat mengobati gejala-gejalanya. Seperti halnya COVID, belum ada obat yang memang ini khusus untuk untuk penyakitnya gitu. Selama ini pengobatannya baru ke gejala. Nah, tapi apa sih yang bisa dilakukan selain tadi dilakukan tata laksana dari gejalanya, diberikan obat, misalkan dia demam, berikan turun panas. Nah, teman-teman puskesmas sudah disiapkan, Pak. Disiapkan tata laksananya, dan kami juga sudah membuat jejaring surat edaran ke semua puskesmas di Kabupaten Bandung, edaran juga ke rumah sakit bahwa kalau ada kasus suspek monkeypox dimohon untuk dilakukan tata laksananya dan dilakukan pengambilan spesimen. Kenapa? Karena diagnosa monkeypox ini tidak serta-merta hanya dari klinisnya saja, harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, laboratoriumnya ini bisa diperiksa di mana? Jauh, Pak, nggak di Bandung, di Jakarta. Jadi nanti teman-teman puskesmas akan melakukan pengambilan spesimennya dari lesi. Lesi itu dari benjolannya itu, dari cairan itu, kemudian ada juga diambil serumnya, dan nantinya akan kami kirim. Praktisnya nanti jika teman-teman puskesmas teman-teman PL nih, teman PL punya kenalannya ataupun dampingannya ini adalah satu suspek gitu ya, dia kok jerawat tapi banyak gitu ya di muka, di tangan, yang kelihatan kok banyak gitu, nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, coba aja bawa ke puskesmas, nanti teman-teman puskesmas akan lapor ke kami di Dinkes, ke surveillance, atau karena memang teman-teman ini punya kontak saya kan, nggak apa-apa, kita kan masih silaturahmi, langsung aja lapor ke Dinkes Kabupaten Bandung, ke surveillance Dinkes Kabupaten Bandung. Nanti kami akan mengarahkan ke puskesmas, dan puskesmas juga akan kami arahkan untuk pengambilan spesimennya. Seperti itu, Pak. Tapi teman-teman puskesmas udah siap sih, udah siap untuk tata laksananya gitu. Dan di puskesmas juga tidak hanya teman-teman dari HIV yang bisa men-screening, kami juga sediakan teman-teman surveillance yang untuk melacak, dan ATLM kami juga disiapkan, sudah kami bagikan informasinya bagaimana sih cara pengambilan spesimen untuk Mpox ini. Gitu. Ada lagi? Cukup nggak, Pak? Ini ada pertanyaan di chat Bu Oka. Begini katanya, Ya, okay, dari Kang Ivan, apakah PHBS berpengaruh? Ya, baik. Terima kasih Kang Ivan. PHBS utamanya adalah perilaku CTPS, perilaku baik waktu zaman dulu kita COVID itu baik Bu, harus kita terapkan juga pada saat ke populasi kunci ya, terutama tadi kebiasaan CTPS, cuci tangan pakai sabun, karena virus ini pun bisa kita hilangkan dengan cara-cara disinfektan tadi, dengan sabun tadi gitu. Jadi benar betul sekali untuk penghindar tadi perilaku PHBS diterapkan. Ada lagi, Bu? Cukup, Pak Ivan? Teman-teman masih ada yang mau bertanya atau Bu Oka melanjutkan presentasinya? Lanjut dulu berarti, Bu. Lanjut lagi. Udah materinya. Oke. Tuh kan, udah. Jadi saya mau pengen banyak diskusi aja sebetulnya dengan teman-teman semua terkait dengan Mpox. Tidak ada setengah jam, yang ada 1 jamnya ngobrolnya. Jadi yuk tanya aja, pengen tahu apa sih, mungkin bisa sembuh nggak Bu? Bisa nyebabin kematian nggak Bu? Bisa, nggak ada yang nanya gitu ya? Nanti kita perjelas di pertemuan waktu tanggal 7 ya, Bu. Iya, iya, Kayaknya betul. saya sisa tenaga jadi lelah kayaknya. Nah, ya, teman-teman. all in of you. Oke. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Masih Kang Oke. Ipan dari Bekasi di chat, Bu.
Nah, vaksin. Iya, terima kasih. Menarik sekali ya. Sengaja saya tidak kasih informasi semuanya nih. Vaksin, memang betul Pak. Salah satu upaya pengendaliannya adalah pemberian vaksin Mpox. Karena ini dasar teorinya adalah penyebabnya virus, sehingga salah satu terapinya adalah dengan si virus ini dilemahkan menjadi vaksin. Nah, vaksin ini untuk siapa sih? Untuk yang sudah terinfeksi? Bukan, karena saya juga diimunisasi ya. Prinsip imunisasi atau prinsip vaksinasi itu adalah diberikan kepada orang yang sehat. Jadi, pemberian vaksinasi ini untuk mencegah supaya tidak terkena Mpox, utamanya pada populasi yang beresiko tinggi untuk tertular. Seperti itu. Nah, saat ini pun pemerintah Kemenkes sudah memvaksin beberapa kasus hasil dari tracing ya. Jadi ketika ada satu kasus terkonfirmasi, kami di surveillance bersama dengan konselornya utamanya karena memang beberapa itu dari populasi kunci mencari siapa sih kontaknya gitu. Dia berhubungan dengan siapa. Nah, ini ketika kita lakukan pelacakan dan yang bersangkutan itu diperiksa spesimennya, swabnya itu negatif, ya diberikanlah vaksinasi Mpox, dan di Jakarta sudah diberikan sebagian. Dan saat ini masih terbatas untuk vaksin ini sesuai dengan indikasi, tidak seperti vaksinasi COVID belum sampai ke populasi umum pun juga belum bisa sebanyak kalau PrEP ya. Kalau di mana di Bandung di kota di HIV itu ada PrEP itu belum banyak, jadi masih by case seperti itu Bu pemberian vaksinnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, dari Kang Ipan cukup katanya. Ya, teman-teman yang lain yang masih penasaran Terima kasih Kang tentang Ipan. cacar monyet ini, ayo bertanya. Ya, karena ini bisa tenaga ya, jadi capek mungkin jalan. Ya, tadi ini banget ya, menggelitik sekali ya Bu Oka, ketika tadi ternyata kasusnya itu dari homoseks dan biseks itu 98% ya Bu ya. Ternyata angkanya cukup tinggi sekali, dan ternyata dari teman-teman audit itu hingga 41% ya Bu ya. Makanya ini memang sangat relate sekali dengan pekerjaan kita, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Ini Ya, di chat termasuk juga. Oh ya, gimana ada Bu? usia yang mudah terpapar Mpox. Wis, ya mantap nih Pak Kang Acep. Untuk usia ini semua beresiko ya Pak. Tidak ada yang tinggi, yang khusus gitu. Semuanya beresiko, bahkan anak-anak pun bisa tertular. Hanya saja karena tadi sekali lagi penularannya itu lebih banyak pada populasi kunci, sehingga kasus-kasus yang saat ini banyak distribusinya atau kasus yang terlaporkannya itu lebih banyak pada usia-usia produktif. Ya, tadi kan relate dengan populasi kunci yang sebagai kasus terbanyaknya, sehingga equal atau sama dengan umurnya seperti itu. Hanya saja si virus ini dia tidak pandang bulu, siapapun bisa menulari. Nah, sebagaimana teman-teman di lapangan juga kontak langsung ya. Maksudnya berhubungan juga di lapangan dengan teman-teman populasi kunci. Saya sarankan juga untuk dijaga kesehatannya gitu. PHBS juga diterapkan. Kalau kita kan nggak tahu kan ya, kalau misalkan populasi kunci yang dampingan kita ternyata dia mungkin di wajah sama tangan belum muncul tuh si ruamnya, mungkin masih mohon maaf di alat kelamin ataupun di dalam mulut gitu, atau dia udah ngerasa demam belum muncul si ruam-ruamnya tadi. Ternyata ketemu sama teman-teman kan. Kalau mungkin untuk menjalin kedekatan teman-teman ya kontak fisik kan ya, salaman lah, mungkin cipika-cipiki. Nah, ini tolong dijaga sekarang. Mungkin setelah beraktivitas, yuk cuci tangan, pulang ke rumah cuci tangan pakai sabun, ataupun
apa namanya, PHBS tadi lah Kang Ipan sampaikan, yang Kang Ipan tanyain tadi, PHBS-nya dijaga gitu. Pun juga apa namanya, imunitasnya, makan makanannya yang dijaga ya Pak, teman-temannya. Di lapangan saya tak paham sih, panas apalagi sekarang cuacanya apa ya, pancaroba, pagi siang panas menterang, sore-sore gini hujan angin. Nah, mungkin kalau misalkan di rumah masih ada vitamin, bisa lah dikonsumsi bagi teman-teman penggiat di lapangan. Begitu Bu Vika, kayak ada banyak chatnya ya. Oh enggak, Ya, Bu Oka, terima absen. kasih banyak. Ya, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Ayo, mumpung ada ahlinya nih. Enggak juga sih. Sehat semua kan ya teman-teman ya? Sehat, Bu. Kang Yoris. Kang Yoris apa kabar? Baik. Ibu, maaf, punten mau nanya. Ya gimana? Ini kan sebenarnya emang kalau lebih kayak ke diskusi, ya tadi kan kayak kata Ibu bilang kalau sebenarnya ini bisa kena siapa aja kan. Tuh. Cuma in case kasusnya itu 80%-nya tadi, berapa sih 80 atau 90% itu kan dari 98. lelaki 98%. 98 itu 98 itu dari biseksual sama gay, dan hampir 40%-nya lagi itu dari ODIF kan yang tertularnya. Lebih kayak ke ini sih, apa ya, mungkin kayak kekhawatiran di masyarakatnya gitu, kayak yang kebetulan kan aku emang kalau petugas lapangan tapi emang lebihnya ke sosial media, mulai apa ya, mulai ada kekhawatiran ke masyarakat itu, jadi kayak pemerintah tuh melebih-lebihkan kasus Monkeypox, apa ya, jadi gimana, yang harusnya emang lebay gitu ya. Ya maksudnya kayak ini bisa kena siapa aja, tapi dari data presentasenya pun kasus realnya gitu, itunya tuh ke gay dan biseksual, walaupun emang secara teori kan bisa kena siapa aja gitu. Jadi kadang-kadang mulai kayak, apalagi untuk teman-teman yang mungkin emang katakanlah heteroseksual yang emang diaktif secara seksual yang bergonta-ganti pasangan, juga banyak yang nanya ke apa tuh, untuk vaksinnya sendiri kenapa, kayak misalnya kayak di Jakarta kan sudah ada vaksinnya ya, udah ada penyuntikan vaksinnya untuk beberapa ratus orang itu. Kenapa yang harus didahulukannya tuh yang homoseksual? Oke, mungkin ya kalau misalnya emang lebih rentannya itu, kenapa harus digembor-gemborinnya tuh ke siapa aja gitu. Walaupun emang kita sebenarnya untuk mencegah, untuk kata stigmanya ya, cuma ya agak ada kayak bola liar gitulah di masyarakat gitu. Ya bilangnya ini bisa kena siapa aja, tapi kasusnya kok homoseksual semua dan ODIF lagi gitu. Misalnya kayak kemarin itu banyak yang itunya, yang agak susah kita harus dijelasin sampai berbusa bahwa ini tuh bisa nular. Maksudnya kayak dari droplet atau lesi kan gitu. Cuma ya aku agak bingung sih mau ngejelasin untuk nge-counter bahwa ya ini semua bisa aja, tapi dari segi kasus tuh gay dan biseksual gitu agak tricky gitu. Sampai sekarang 24 kasus juga kan, sekarang update sekarang 24 kasus dan emang rata-rata tuh di situ. Cuma ya itu banyak yang nanya, kok vaksinnya cuma buat yang itu doang, itunya kita kapan dapatnya, berarti harusnya bukan kena ke semuanya dong gitu. Iya. Agak Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Berat ya. Apa namanya, selebgram beda nih. Oke, pertama nih Kang, saya akan menjelaskan terkait dengan transmisi atau penularannya. Saya ulangi tadi, karena memang penularannya itu adalah kontak langsung dari orang ke orang, dari lesi ataupun dari cairannya. Nah, kenapa kok bisa dari situ kita sudah bisa mengatakan bahwa ini bisa ke semua orang. Even misalkan dia tidak punya keterkaitan atau dia dari populasi populasi umum seperti itu bisa. Tenaga kesehatan bisa nggak? Bisa, karena dia merawat pasien itu mungkin karena APD-nya yang nggak bagus, dianya itu
ya nggak hati-hati bisa tertular karena tadi kontak terinfeksi tadi. Nah, jadi apa namanya prinsipnya untuk penularan itu bisa semua umur. Nah, terus kenapa kok sekarang yang divaksin hanya populasi beresiko? Nah, prinsip ini adalah tadi terkait dengan keterbatasan dan siapa sih yang paling prioritas. Prioritas untuk secepatnya, paling cepat diberikan vaksinnya. Tidak seperti COVID. COVID itu meskipun dia apa namanya COVID itu dia bisa menular ke droplet itu ke semuanya karena tadi kontaknya itu tidak gampang penularannya seperti itu. Jadi sudah meluas dan hasil studinya juga ini juga sudah merebak ke penjuru dunia sehingga diberikan vaksin semua umur. Nah, berbeda dengan yang Mpox ini. Yang Mpox ini kita berdasarkan data-data tadi yang paling banyak kasusnya di populasi kunci sehingga upaya penanganannya adalah diutamakan di populasi kunci tersebut. Tidak menutup kemungkinan ketika yang bersangkutan itu dia dari populasi umum, misalkan kasusnya itu adalah dia yang terkonfirm punya keluarga ya, kan tadi biseksual kan juga bisa punya keluarga gitu. Nah, ketika kita tracing, oh ternyata keluarga yang di rumah itu yang dia kontak langsung dengan pasien dan kita konfirmasi dia negatif, kita berikan juga vaksinnya seperti itu Pak. Sehingga yang terjadi sekarang adalah masih by case untuk penanganan pemberian vaksinnya. Gitu Pak. Bisa ditangkap nggak? Siap Ibu, bisa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi? Menarik banget nih pertanyaannya Kang Doris. Nah, termasuk terima kasih juga Kang Doris kan sebagai penggiat sosial media, kami butuhkan untuk memberikan informasi yang lurus ya, informasi yang benar bahwa ya ini apa namanya paling tinggi pada populasi yang beresiko, populasi berkunci gitu, sehingga mungkin di komunitas-komunitas teman-teman ataupun dampingan-dampingannya berikan informasi edukasi yang benar seperti itu. Jangan sampai informasi-informasi yang salah juga di-up di media dan sayangnya jangan sampai teman-teman yang sudah kami berikan informasi ini juga memberikan informasi yang hoax seperti itu. Ada lagi teman-teman? Terima kasih nih, alhamdulillah ada Kang Doris bisa bantu kami sosialisasi. Ya, menarik sekali ya Bu Oka. Silahkan dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Atau jangan-jangan kasus yang lagi diisolasi di Bandung juga salah satu dampingannya nih. Tuh, Grafik kan juga mengakses ke sana kan. Sore Adi dok. mungkin. Oh ya, Kang Agus, ini Kang Agus. Kang Gusta ya? Kang Agusta, iya. Dulu nggak apa-apa. Sorry ini sambil lagi badminton tuh. Wih keren, ini banget. Dok, Kak Teh Oka Ya. mau nanya. Itu kan kalau misalnya ini sama-sama dari virus ya, si monkeypox ini. Apakah kemudian PHBS-nya akan dilakukan sama seperti kita menghadapi COVID atau bagaimana, Teh Oka? Oke, baik terima kasih Kang Agusta. Sekali lagi saya sampaikan bahwa upaya pencegahan itu juga tergantung dari cara penularannya. Karena memang ini cara penularannya itu adalah lebih banyak kontak fisik, jadi upaya PHBS-nya pun juga bagaimana caranya kita menghalau kontak fisiknya. Kontak fisiknya tadi dengan mungkin setelah beraktivitas, yuk cuci tangan gitu, disinfeksi. Pun juga kalau misalkan bentar ada maaf tadi. Ya, saya lanjutkan ya tadi. Jadi upaya pencegahannya PHBS itu juga disesuaikan dengan cara penularannya tadi. Ketika dominannya adalah kontak fisik, ya kita kontak fisiknya kita cegah dengan cara tadi PHBS-nya utamanya cuci tangan pakai sabun, disinfektan, kemudian membatasi kontaknya. Sebagai contohnya virus yang lain nih, virus yang lain itu adalah kayak COVID. COVID itu kan dia airborne juga bisa, droplet juga bisa. Oleh sebab itu upaya pencegahannya ya dengan pakai masker seperti itu, Pak. Terima kasih, alhamdulillah.
Ini ada chat Kang Ipan juga. Ada mitos dan fakta terkait monkeypox, kan tidak semua info yang benar. Mitos ya. Mitosnya apa ya? Ya ini saya belum dapatkan mitosnya nih. Kalau yang saya sampaikan ini adalah fakta-faktanya. Kalau mitosnya mungkin teman-teman apakah ada informasi lain nih yang selain yang saya sampaikan tadi, mungkin Bu Kak, enggak kok penularannya bisa dari apa ya? Dari hewan, iya sih dari hewan, tapi hewannya mungkin bukan monkey gitu, dari kucing gitu ya, karena kan banyak cat lover gitu. Enggak tadi penularannya adalah dari hewannya itu adalah lebih dominan ke primata ya, primata. Tapi itu sudah melewati fase itu, dan sekarang untuk penularannya adalah dari hewan ke hewan, dari manusia ke manusia. Gitu Kang Ipan. Oleh sebab itu mungkin teman-teman yang di lapangan yang memang beraktivitas langsung ke komunitas, ke masyarakat, barangkali mendengar informasi-informasi baru terkait dengan monkeypox ini. Harus siap hand sanitizer, masih banyak ya. Terus ini Teh Lydia, kakak atau teteh ini Lydia Karuntu, untuk pemberian vaksinnya apakah diberikan kepada yang sudah terkena atau belum ya tadi? Bagus banget nih pertanyaannya. Kalau vaksin diberikannya ke siapa ya? Gitu. Saya kembali menyampaikan bahwa prinsip dari vaksinasi atau imunisasi itu adalah diberikan kepada orang yang sehat, yang belum terkena, dan tidak terkena harapannya ya. Sama seperti COVID tuh. COVID Bapak Ibu waktu kemarin mau vaksinasi, ditanyakan di screening kan, kalau lagi demam, demam, kemudian tensinya tinggi, nggak akan divaksin. Ya, tapi prinsip pemberian vaksin itu adalah diberikan kepada orang yang sehat. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Tuh. Wah, Teh Walas Dewi harus siap hand sanitizer. Masih banyak ya di rumah ya. Bisa dipakai lagi lah teman-teman nih. Habis, harus disuplai lagi. Boleh Oh banyak. Bisa banyak. Nah, nanti saya titipin ke Teh Ismi. 1 dirigen ini buat Kang Agusta. Bekas COVID. Nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya ini. Gimana? Berarti kan karena teman-teman petugas penjangkau juga termasuk yang rawan nih terinfeksi gara-gara bertemu banyak orang. Apakah kita kemudian menjadi prioritas untuk vaksinasi atau bagaimana, Teh Oka? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya Kang ya. Kalau misalkan dari segi resiko penularan itu ada peluang teman-teman ini tertular. Tetapi saat ini karena keterbatasan vaksinnya, sehingga yang dilakukan pemberian vaksin itu baru sebatas penanganan dari tracing dari kasus yang sudah ditemui. Jadi kalau yang sekarang dilakukan vaksinasi itu adalah bagi mereka-mereka yang kontak dengan kasus yang sehat, baru diberikan vaksinasi tadi Mpox, seperti itu Pak Kang. Dan rasanya juga akan lebih susah juga ketika kami melakukan vaksinasi ketika labelnya adalah populasi kunci. Teman-teman nakes kan nggak akan tahu di mana tuh populasi kunci. Berbeda dengan dengan COVID, masyarakat umum bisa datang gitu. Kalau misalnya kita buka, rasanya mungkin masih ada stigma ya. Kalau kami buka stand, misalkan sentra vaksinasi Mpox, orang yang datang, siapa yang mau datang? Nanti dikira saya ini lagi populasi kunci, dan seperti itu. Oleh sebab itu penanganannya masih hasil dari tracing kasus yang konfirmasi, seperti itu Bu. Oh Kang Agus, kalau sudah terkena Mpox pengobatannya bagaimana Bu Oka? Nah, terima kasih nih pengobatannya. Untuk salah satu poin plus ya, nggak plus ya, dan juga main penyakit, si Mpox ini dia self limiting juga sebetulnya. Dia bisa sembuh dengan sendirinya, tapi lama, dan juga
terpengaruh dari kondisi pasien tersebut. Dalam arti kalau misalkan pasiennya punya masalah dengan imunitasnya, utamanya teman-teman ODIF yang terjadi kerusakan imunitas, itu akan susah untuk sembuh dengan sendirinya, sehingga perlu disupport dengan terapi-terapi yang menunjang gitu. Dan sampai sekarang obatnya sendiri yang khusus untuk mengobati Mpox ini belum ada, teman-teman. Masih sebatas pengobatan gejala-gejala dan tandanya seperti itu. Gimana Teh Welas? Teh Dewi sebenarnya. Ya, Teh Dewi dari Grafik Bandung tadi raise hand. Ya, jelas. Oh ya. Oh ya, terima kasih Teh Dewi. Nah, ini Kang Agus masih ada kontak erat. Ya, ini apa ya? Saya pinjem istilah aja sih, pinjem istilahnya si COVID itu. Bandung, Mbak Dewi. Ada Mbak Dewi juga. Iya, Mbak Ayo. Welas, Mbak Welas Dewi sama ya. Di Bandung juga ada Mbak Dewi, jadi ada dua Dewi. Oh iya. Makasih ya Mbak Welas Dewi dari Bekasi pertanyaannya. Iya, Bu, maaf ya. Apa-apa. Dan tadi juga Teh Dewi raise hand. Silakan Teh Dewi. Ya, assalamualaikum, selamat sore semua teman-teman. Maaf, Bu Oka, selamat sore. Maaf tadi kesiangan saya. Kebetulan habis mobile ya di kabupaten tadi, jadi kesiangan Oh iya. Di sana dengan Puskesmas Bale Endah. Cuman mau nanya gini aja, Bu. Sekarang kayaknya kalau misalkan kita divaksin lagi untuk kasus ini ya, apa nggak bahaya kita terus divaksin? Kemarin vaksin COVID aja udah 4 kali ya, kalau saya sekarang tambah harus divaksin lagi. Ya, cuma ini aja lah. Gitu aja pertanyaannya, Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu Dewi. Ya, saya juga berkali-kali ini divaksin hepatitis B. Prinsipnya gini, Bu. Kalau misalkan kita risikonya tinggi dan dirasa memang diprioritaskan untuk diberikan vaksin, ya menurut saya lebih bagusnya sih seperti itu, kita terima saja. Toh nantinya respon imunnya dari tubuh akan semakin bagus sih kalau misalkan kita sudah dibentengi tadi gitu. Kalau vaksin itu, kami di imunisasi, vaksinasi itu logonya payung, Bu. Jadi ibarat kata mau hujan badai kita udah punya payungnya gitu. Udah ada filternya. Tadi dengan vaksin tadi. Hanya saja karena memang terbatas. Jadi teman-teman nggak usah takut juga gitu, karena terbatas ya tadi pemberian vaksinnya belum dimasifkan, masih seputar untuk penanganan kontak dari case-nya yang sekarang confirm seperti itu, Bu. Ada lagi Bu Dewi, gimana, cukup Bu? Ya udah cukup Bu Oka, tapi ini sepertinya kasus ini gimana ya, mengancam kita itu kayak COVID gitu nggak? Seperti gitu. Ada ancaman, tapi mungkin resikonya kecil ya Bu. Kalau untuk ke teman-teman pendamping ini resikonya kecil. Kecuali kalau tadi kontaknya banyak sekali atau intens dengan orang yang terkonfirm. Tidak mudah sih, tidak mudah untuk menularkan. Tapi kalau untuk teman-teman ada peluang tertular, saya juga ada peluang, tapi kecil lah resikonya dibandingkan dengan pasangannya, mungkin pasangan yang dari kasus itu, ataupun ya tadi melakukan seks bebas. Nah, itu dia tadi resikonya akan lebih besar. Gitu. Baik, terima kasih Bu Oka untuk penjelasannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Ibu juga sehat ya. Amin. Ya. Ada lagi? Masih ada di chat itu Bu. Dari Kang Cuanda ya. Ya. Kang Cuanda, kalau untuk ODIF yang sedang hamil, amankah untuk divaksin? Aman. Tapi ya tadi tenang aja, kalau misalkan nggak terindikasi dan tidak itu sih ya nggak akan divaksin. Oke, Kang Ipan, silakan diperbolehkan. Nice to meet you, Kang.
Kalau saya main ke Bekasi, bolehlah hubungin Kang Ipan. Rek naon? Udah live. Ada lagi teman-teman? Ya, menarik sekali. Teman-teman yang masih penasaran dengan monkeypox ini, silahkan Mbak Ulas Atau Dewi mungkin mau bertanya kayaknya lagi. kayaknya udah cukup kayaknya Bu. Kita selesaikan nanti di darat aja ya. Oke. Oh, Oh, ada ini Kang ada Atep. Kang Mangga, Atep Kang katanya Atep. nih, masih raise hand nih. Silahkan Tep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh mau tanya kalau misalnya monkeypox itu bisa menular lewat hubungan seksual nggak? Sama Iya. kayak HIV. Oke. Soalnya baru masuk. Ya, Nggak oke, tahu. terima kasih Kang Atep. Nggak apa-apa. Saya ini aja supaya informasinya tuh bulat ya, jangan setengah-setengah. Terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk penularannya itu karena lebih ke arah kontak fisik utamanya pada kulit atau lesinya, sehingga hubungan seksual pun juga itu bisa menjadi salah satu cara penularannya. Karena tadi untuk lesi atau si cacarnya itu tidak mengenal tempat, Pak. Tidak mengenal tempat, hanya di wajah saja, hanya di tangan saja, sampai dengan alat genitalnya pun juga bisa muncul. Nah, kalau misalkan kita berhubungan seksual dengan orang yang terkonfirm, kemudian kontak dengan lesinya dari lukanya tadi, ya udah itu menjadi salah satu penularannya seperti itu, Kang. Bisa ditangkap, Kang? Oh iya, berarti kayak cacar ya? Cacar Iya, juga kan betul, bisa kayak menular. cacar. Oh, baik. Cacar. Ya, Bentuknya kayak makasih. cacar ya. Sama-sama. Cukup kali ya, Bu ya. Mungkin teman-teman udah capek, Iya. bisa istirahat. Oke, iya. Terima kasih banyak loh Bu Oka. Ini sudah 1 jam Sama-sama. menjelaskan dengan panjang lebar dan berdiskusi dengan teman-teman. Sebelum ditutup, boleh on cam nggak kita foto bersama dulu? Terima Teman-teman. kasih. Nah, tuh kan. Kalau disuruh on cam pada on cam. Oke. Makasih loh. Teman-teman dari Bekasi makasih ya. Teh Asi, Teh Lydia, Ipan, Teh Kang Reni. Ipan juga, ya Mbak Welas Dewi. Pokoknya semua teman-teman Bandung dan Bekasi, makasih banyak. Oke. Sama-sama Teh Vika. 1, 2, kita mulai ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau saya belibet ngomongnya tuh nggak jelas. Sama-sama Ibu Nanti Oka. kita ketemu lagi di tanggal 7 ya, Bu ya. Insya Allah. Iya, siap. Ya, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Dek, sorry sekali lagi. Dek. Sebentar, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Oka sekali lagi. Sama-sama. Jangan bosan-bosan dengan kami. Insya Allah kita ketemu hari Selasa ya Bu ya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Ngobras episode 14 ini, terima kasih banyak. Jangan bosan. Sampai bertemu di acara Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Hai semua. Salam kenal dari saya ke teman Bekasi. Pamit ya Mbak, saya end aja lah ininya meetingnya ya. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam. Agung mana Ical? Ijal makin pok Cina katanya. Iya itu jerawatnya harus diwaspadai ya. Iya tuh Ijal jerawatnya waspadai tuh, benar kata Boka. Coba cari lagi Dia lagi banyak jerawat, Bu. Selain di wajah. Coba lihat Ijal. Udah gaya lu kayak monyet kan? Oke, saya